Selamat datang kembali di Petualangan Alkitab Anak. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang pasti seru banget. Ayat kita hari ini terdapat dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yuk kita dengarkan ceritanya. Saat pagi hari, Sophie sudah bangun dari tidurnya. Tapi ia masih malas. Jadi, ia masih tidur-tiduran dan main-main di kasurnya. Lalu, mamanya datang. "Sophie, kamu sudah bangun belum? Ayo kita ibadah." "Aduh, Ma, aku males ah. Kan hari libur, mumpung lagi gak ada tugas, aku mau istirahat, aku mau santai-santai dulu di kamar." "Ayolah, Sophie. Kita harus ibadah kepada Tuhan. Setiap pagi, kita sebelum melakukan aktivitas kita harus datang dulu kepada Tuhan." "Ah, Mama, nanti dulu deh. Pokoknya aku masih mau santai-santai." "Ya udah, Mama tunggu ya. Pokoknya kamu harus keluar." Kenapa sih? Tiap pagi aku harus ibadah sama Mama Papa. Kan hari libur, boleh dong kalau aku istirahat atau aku santai-santai di kasur. Nah, teman-teman, menurut kalian gimana? Penting gak sih ibadah pagi dan baca Alkitab? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita lihat lagi cerita selanjutnya. Setiap hari Sabat, seperti kebiasaannya, Yesus dan kedua orang tuanya, ia selalu datang ke gereja. Dan setiap pagi, Yesus dan keluarganya juga selalu renungan pagi. Ia membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini sedang ada perayaan Paskah dan seluruh orang Israel datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Mereka membawa domba untuk dipersembahkan di Bait Allah. Perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem sangat jauh. Mereka pergi ke sana dengan jalan kaki. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih pergi jauh tapi jalan kaki? Mereka walaupun jalan kaki jauh, walaupun mereka capek, tapi mereka tetap bersemangat untuk datang ke Bait Allah. Sesampai di Bait Suci, semua orang datang kepada imam dan memberikan domba, dan orang tersebut menadahkan tangannya ke atas domba, lalu domba itu disembelih. Saat domba itu disembelih, Yesus ingat bahwa ia yang nantinya akan menjadi domba tersebut dan akan disembelih untuk menebus dosa manusia. Setelah mereka menyerahkan persembahan, orang tua Yesus dan keluarganya, mereka bersiap-siap untuk pulang. Dan mereka mengira bahwa Yesus ikut pulang bersama-sama dengan mereka. Mereka berjalan kaki kembali pulang ke Nazaret. Namun saat di pertengahan jalan, mereka panik karena mereka baru menyadari bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Mereka bertanya kepada saudara-saudara mereka yang ikut bersama-sama dengan mereka, namun di sana tidak ada Yesus. Lalu mereka sangat khawatir dan mereka sangat takut. Mereka takut kalau Yesus hilang. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Mereka mencari di sepanjang jalan kembali ke Yerusalem. Mereka sangat panik. Mereka mencari di jalan-jalan, mereka cari di pasar, mereka cari di rumah-rumah orang, bahkan mereka mencari di kerumunan anak-anak yang sedang bermain, namun tidak ditemukannya Yesus. Lalu mereka memutuskan untuk pergi kembali ke Bait Allah untuk mencari Yesus. Sesampainya di Bait Allah, Maria dan Yusuf, mereka sangat lega karena akhirnya mereka menemukan Yesus di Bait Allah. Orang-orang sangat terkejut dan heran mengapa anak sekecil ini bisa mengerti dan banyak tahu tentang Alkitab. Bahkan ia bisa menjelaskan tentang acara Paskah yang barusan dijalankan. Lalu Maria datang kepada Yesus dan berkata, "Kamu kemana saja? Kami sangat khawatir." Lalu Yesus menjawab, "Ibu, bukankah aku harusnya berada dalam rumah Bapakku?" Lalu Maria mengajak Yesus kembali pulang
ke rumah mereka di Nazaret. Dan Yesus mengikuti mereka pulang kembali ke Nazaret. Setelah mendengar cerita itu, Sophie langsung bangun dan dia langsung membereskan tempat tidurnya. Lalu ia bergegas untuk pergi ke mamanya untuk beribadah bersama-sama dengan mamanya. Pelajaran kita pada hari ini adalah bahwa kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan jangan malas kalau setiap pagi kita dibangunin sama mama papa kita untuk kita beribadah bersama-sama. Dan pelajaran kita juga harus taat dan turut sama orang tua. Kalau orang tua kita suruh kita untuk bangun pagi, baiklah kita bangun pagi. Kalau orang tua kita menyuruh kita untuk beresin tempat tidur, mungkin minta tolong bantu kita untuk pekerjaan rumah, baiklah kita membantu juga pekerjaan mereka, supaya kita juga menjadi anak yang taat kepada orang tua, seperti halnya Yesus yang taat kepada kedua orang tuanya. Demikianlah cerita Alkitab kita pada hari ini. Oke, setelah ini kita akan mendengarkan lagu dari ayat Alkitab. Dadah! Halo semuanya, di video kali ini aku akan menyanyikan lagu dari Kitab Perjanjian Lama. Kejadian Keluaran, Imamat Bilangan Ulangan, Yosua Hakim, Hakimon, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra Nehemia, Ester Ayub, Mazmur Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Oke teman-teman, sampai di sini ya video kita hari ini. Jangan lupa diikuti dan di subscribe channel ini, like dan komen juga. Bye.